Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sutisna, NPM 2102011. Saya dari Prodi Keuangan Perbankan 1A, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Robert Setiana, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaplikasian 6M1I dalam perencanaan sebuah bisnis, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkannya dalam usaha RT/RW-Net. Yang pertama, 6M1I ini apa sih? 6M1I dalam manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari yang pertama, man, manusia. Yang kedua, money, yaitu uang. Yang ketiga, material, bahan baku. Yang keempat, method, yaitu metode atau cara. Yang kelima, machine, yaitu mesin atau alat. Yang keenam, market, pasar. Dan yang terakhir yaitu informasi. Yang selanjutnya yaitu RT/RW-Net. Apa sih RT/RW-Net itu? Bagi sebagian orang pasti terasa asing dengan kata RT/RW-Net. RT/RW-Net ialah jaringan komputer yang tumbuh dari swadaya masyarakat. Sesuai namanya ini mencakup RT/RW atau RT/RW-Net juga bisa disebut dengan operator penyedia layanan internet dengan skala kecil. Sebelum kita membangun usaha RT/RW-Net ini, kita harus merencanakan yang 6M1 ini. Apa saja? M yang pertama yaitu man atau manusia, yaitu orang yang akan menjalankan usaha RT/RW-Net ini harus berkompeten di bidang jaringan komputer, baik itu lulusan TKJ, teknik komputer, IT, dan lain-lainnya. M yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan yang harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi atau usaha. Dalam usaha RT/RW-Net ini, uang digunakan untuk membeli peralatan-peralatan komputer, membayar kepada ISP, Internet Service Provider, dan penghasilan atau pendapatan yang kita dapatkan dari klien-klien yang menggunakan internet dari kita. M yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Dalam bisnis RT/RW-Net, produk yang ditawarkan ialah internet. Internet merupakan material dalam bisnis RT/RW-Net. Sebelum kita membangun bisnis ini, kita harus mempunyai ISP, yaitu Internet Service Provider. M yang keempat yaitu metode atau cara atau metode. Dalam membangun jaringan internet, kita mempunyai dua cara yaitu wired melalui kabel dan wireless tanpa kabel. Kedua metode ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Metode ini bisa digunakan tergantung lingkungan atau daerah kita membuat RT/RW-Net. Setelah kita menentukan metodenya, maka kita akan bisa menentukan mesin atau alat-alat yang dibutuhkan yang akan dibahas pada poin selanjutnya. M yang kelima yaitu mesin atau alat-alat. Dalam bisnis RT/RW-Net, alat yang dibutuhkan ialah alat-alat jaringan internet yang akan menunjang kegiatan RT/RW-Net. Setelah kita tadi menentukan metodenya, maka kita akan bisa menentukan alat-alat yang kita butuhkan. Contoh, apabila kita menggunakan metode wired atau kabel, maka kita akan membutuhkan alat-alat seperti gambar di sebelah kiri. Contoh, repeater, LAN card, hub, firewall, router, switch, bridge, access point, dan yang terpenting yaitu kabel. M yang keenam yaitu market atau pasar. Karena RT/RW-Net ini hanya mencakup daerah kecil, maka untuk memasarkannya ini cukup mudah. Bisa dengan memasang brosur ataupun langsung ke orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan akses internet. Contoh brosurnya ada pada gambar sebelah kiri. Poin yang ketujuh yaitu informasi.
Karena perkembangan teknologi internet saat ini sangat pesat, maka kita selaku pelakunya harus terus update terkait perkembangan teknologi ini supaya kita bisa tetap bertahan dalam usaha RT RW ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.